perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Krisni Yuan Wang hingga menjadikan De Irsan pribadi Susanto menjadi terdakwa hingga mendapat ganjaran vonis selama 1 tahun dari sang pengadil berbuah perceraian bagi keduanya. Perihal di atas, kini malah berbuah bagi Krisni Yuan Wang menjadi terdakwa atas sangkaan tindak pidana pencurian dalam keluarga dengan jeratan pasal 367 ayat 2 KUH pidana. Proses hukum Krisni Yuan Wang di Pengadilan Negeri Surabaya yang beragenda mendengar keterangan ahli dalam BAP ditanggapi penasehat hukum Krisni Yuan Wang. Adapun tanggapan penasehat hukum Krisni Yuan Wang yaitu Iskandar Haryanto menanggapi keterangan ahli dalam BAP yakni pihaknya keberatan atas keterangan yang disampaikan ahli di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena yang disampaikan adalah fakta. Harapan saya, ahli menyampaikan dengan pengetahuan dan keahliannya bukan bicara fakta, ujarnya. Iskandar Haryanto juga membeberkan, dalam somasi De Irsan pribadi Susanto tidak ada ketegasan pengembalian cincin namun, itu dilakukan bersamaan dengan perjanjian perdamaian. Ada yang sedikit menarik atas perkara ini yang melibatkan Bu Krisni ya. Menurut kacamata Anda terkait keterangan ahli tadi yang di BAP? Oke. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan juga dalam persidangan bahwa ahli tadi kami sebenarnya juga sebagai keberatan ketika ahli tadi menyebut pada fakta, artinya pada saat proses penyidikan kan keberatan ahli karena beliau ahli. Harapannya ahli itu karena keahlian yang membuat terang satu peristiwa, bukan kemudian dia bicara fakta. Karena kalau dia bicara fakta ya dia saksi fakta, namanya orang yang biasa, tapi kan dia tidak melihat, tidak melihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik yang kita lihat bahwa sebagaimana ahli juga sampaikan, untuk unsur pencurian itu ketika sesuatu yang tidak sengaja ke bawah dan tidak ada maksud memiliki berarti itu tidak terpenuhi unsur itu. Nah, artinya ahli sebenarnya kalau kita bicara ini kan berarti sudah harusnya tidak terpenuhi. Makanya indikasi kami bahwa dugaan klien kami mengalami kriminalisasi dalam perkara ini ya sangat kuat potensinya. Karena memang apa yang dituduhkan yang menjadi objek pencurian itu memang tidak ada maksud dari klien kami memiliki. Dan klien kami sudah punya upaya adanya perbuatan bukan cuma bicara bisa sekedar bicara. Dan itu sudah mau dikembalikan tapi memang tidak diterima. Jadi kalau golosnya karena cincin itu kembali harusnya kan sudah kembali, kenapa tidak diterima? Berarti kan bukan itu, ada maksud lain yang tidak yang memang sengaja dilakukan untuk bagaimana mengkriminalisasi klien kami. Yang kedua bicara kaitannya dengan masa somasi ya atau peringatan. Kami agak sedikit berkata ketika ahli dalam ketika ditanya jaksa menyatakan bicara bambu bicara soal somasi. Kalau ketika kami bertanya somasi beliau bukan bambu seperata misalnya. Tapi kalau somasi yang disampaikan, kalau bicara jujur dalam somasi itu sebenarnya tidak ada ketegasan untuk mengembalikan cincin, tetapi itu dilampirkan bersama dengan perjanjian perdamaian. Nah perjanjian perdamaiannya kemudian itulah yang menjadi konsen daripada klien kami dan itu kan klien kami tidak setuju untuk berdamai, tidak setuju. Gimana? Dalam somasi itu minta 3 hari lagi setelah somasi ini kau kembalilah, pulanglah ke rumah. Dan karena korban kekerasan ngapain dia pulang digugurkan lagi, bisa mati dia di sana kan? Nah itu yang tidak disetujui. Jadi tidak ada bicara konteks cincin itu. Jadi tidak ada somasi itu kemudian karena somasi itu klien kami tetap tidak mau mengembalikan cincin karena tidak ada permintaan pengembalian itu misalnya. Jadi itu yang perlu kita tegaskan. Jadi ya kami berharap semua pihak bisa secara jernih melihat persoalan ini supaya jangan sampai ada lagi lah orang yang dikriminalisasi. Jadi betul-betul hukum kalau bicara konteks hukum ya bicara konteks pada sisi hukumnya saja. Jangan kemudian dihukum atau difakta-faktakan ya sesuatu yang memang tidak pernah ada. Jadi pandangan Anda perkara ini adalah sebuah kriminalisasi ya? Dugaan saya seperti itu, karena jelas harusnya barang yang sudah mau kembali kok tetap diproses sampai naik ke persidangan kan aneh gitu. Kalau golosnya cuma cincin udah mau dikembalikan, tidak mau terima, biar saya kita proses hukum, apa maksudnya? Mas, satu lagi nih mas, kan dalam laporan ini kan katanya infonya statusnya masih dalam perkawinan, belum cerai ini ya? Sampai saat ini terakhir sudah bercerai ya. Sekarang sudah nah, status suami jenengan melaporkan perkara ini kan masih Anda kan masih status masih suami istri ya. Nah ini kacamata Anda gimana ini? Ya karena masih suami istri tadi saya kemudian bertanya apa yang kemudian bisa menunjukkan harta ini harta bawaan, ini harta bersama. Sementara suami istri tidak tahu bahwa tidak pernah ada penegasan itu selama perkawinan. Dia tahu itu punya suami dan kemudian setelah menikah mereka dapat setelah menikah ya. Oh ini loh. Kemudian yang terakhir adalah apa juga yang bisa menunjukkan bahwa ada yang bisa meja atau bisa ranjang tadi. Sementara sisi lain selain kita masih melaksanakan kewajibannya kok. Kalau dibilang bisa meja tidak ada kewajiban sama. Ini masih melaksanakan kewajiban sebagai baik sebagai suami istri, baik dalam melayani sisi yang lain suami istri itu yang maksud kami. Makanya tadi kenapa kita juga menegaskan hal itu kepada ahli bidang
apa? Sementara ahli sendiri bilang harus dibuktikan dulu adanya bisa meja bicara. Dibuktikan harus, penegasannya harus. Artinya ada satu kewajiban. Kalau kami tanya apa yang kemudian bisa membuktikan, ahli sendiri nggak bisa bicara. Gimana itu kemudian? Sementara untuk mengadu itu harus dibuktikan bisa meja bicaranya. Kalau bisa meja bicaranya dalam pemaknaan kami, dalam hukum perdata harus ada putusan pengadilan, harus ada penetapan orang itu bisa meja bicaranya karena mereka belum bercerai, sementara ini hanya bisa itu harus juga ditetapkan. Nah ini tidak ada untuk itu misalnya. Dalam berkas kami lihat bahwa tidak ada satu keterangan yang menjadi fakta hukum. Kalau cuma sekedar informasi, kalau menurut kita itu bahasa ahli tadi. Kalau itu informasi aja, bukan fakta hukum itu barang kan. Bang, jika mengutip dari kalimat ahli tadi harus dibuktikan ini, jadi harus sampai pembuktian hingga sampai putusan di pengadilan nanti ya, Bang? Ya, artinya dibuktikan bisa ranjang dulu untuk memenuhi kualifikasi seseorang mengadu bahwa adanya dugaan tindak pidana dalam keluarga tadi. Karena kan yang jadi permasalahan harta ini kan setelah menikah itu menjadi harta bersama. Harta bersama bagaimana menilai itu? Seperti itu. Itu makanya tadi kenapa kita meminta ketegasan dari ahli, klarifikasi untuk kemudian bisa menerangkan maksud dan tujuan keterangan ahli bisa ranjang itu seperti apa. Ya, Bu Krisni, bisa disampaikan sedikit nilai besaran dari cincin itu berapa sih? Apanya Pak? Nilai nominal besaran cincin itu loh. Oh, cincin itu ya. Jujur saya bukan ahli perhiasan ya. Saya juga kurang paham. Tapi ya saya kalau melihat cincin itu sih bukan yang cincin mewah sekali ya. Kalau saya bandingkan dengan jujur kayak saya pernah lihat di internet aja nih Pak Hotman Paris yang punya cincin luar biasa mewahnya, besarnya, itu beda jauh sih gitu loh. Saya punya fotonya sih, bisa saya tunjukkan. Apakah perlu saya tunjukkan? Tahu. Iya. Bu, atas jeratan pidana ini kepada sampean ini, harapan Ibu untuk putusan bisa adil, majelis pasti adil lah. Ya, saya berharap sih bisa ada keadilan ya, bahwa memang jika memang tidak ada tindak pidana, saya memang dari awal juga sudah korban KDRT, tidak ada niat jahat ataupun mencuri, ya kita tolong majelis hakimnya memberikan keadilan, membebaskan semua tuntutan dari diri saya, karena saya benar-benar jujur, saya sebagai seorang wanita aja, sebagai ibu rumah tangga sudah merasa sangat dipermalukan, dihina, sudah digebuk, diselingkuhin, diusir, dan sekarang saya masih dituduh maling, dibilang mencuri. Padahal cincin itu sudah berulang kali mau saya kembalikan, tapi saya malah dicaci maki, ditolak. Jadi saya bingung salah di mana gitu. Dan dari awal pun yang dari Irsan bilang itu harta bawaan, harta sama, harta bawaan aja. Ketika saya menikah loh sama Irsan dari awal, tidak pernah ada ngomong, ini ya sebelum menikah gue udah dapet, nggak ada. Jadi saya tahunya itu cincin ditunjukkan dan diberikan kepada saya untuk saya simpan setelah saya menikah. Yang saya tahu itu. Maka saya bingung kenapa tiba-tiba jadi dibilang ketika dia usia 13 tahun dikasih cincin. Dari zaman saya pacaran pun sampai menikah pun loh, di hari perkawinan kami saya tidak pernah melihat adanya cincin itu. Itu makanya saya bilang nggak